Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Agustina. NIM 196.827. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis sahih. Pengertian hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya juga tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam Taisir Mutalahil hadis menjelaskan hadis sahih adalah ma'itasola sanaduh binaqli il adli dhobit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syidudi wala ilat. Artinya, setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dzabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalamnya syadz dan ilat. Klasifikasi hadis sahih itu ada dua. Yang pertama hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li zati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li ghairi adalah hadis yang keadaan perawinya kurang hafiz atau kurang hafal, kurang ingatannya, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur. Sehingga karenanya hadis tersebut berderajat hasan, lalu diriwayatkan dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat darinya. Contoh hadis sahih yaitu Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarona Malik an ibni Syihab an Muhammad ibni Jubair an Mut'im an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur rawahu Bukhari. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Riwayat Bukhari. Hadis ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari. Biasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim itu sudah pasti sahih. Syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, rawinya bersifat adil. Artinya, seorang rawi harus selalu memelihara ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil, tidak melakukan perkara mubah yang dapat menggugurkan iman, dan tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syara. Yang kedua, tidak janggal, artinya tidak ada pertentangan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajin daripadanya. Yang ketiga, sempurna ingatan atau dobit, atau bisa juga sebagai hafalannya itu kuat. Artinya ingatan seorang rawi harus lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya harus lebih banyak daripada kesalahannya. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksud dan maknanya. Dobit ini ya bisa diartikan sebagai hafalan orang yang hafalannya itu kuat. Keempat, sanadnya tidak putus atau bersambung-sambung. Artinya sanad yang selamat dari keguguran, atau dengan kata lain, tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari yang memberi hadis. Sanad yang bersambung-sambung ini contohnya kayak misalkan dari tadi contohnya nih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dan telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair dari ayahnya. Nah, darinya itu tuh berarti sanadnya itu bersambung-sambung.
hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, hadis itu tidak berilat atau cacat, atau bisa juga sebagai penyakit yang dapat menodai kesahihan suatu hadis. Cara mengetahui hadis tersebut bersambung perawinya, yaitu yang pertama, redaksi yang digunakan perawi dengan mendengarkan, misalnya hadasana, sami'tu, ahbarona, ahbaroni, kolana, kolani, sami'na. Contoh hadisnya hadasana Qutaibah, hadasana Ja'far ibnu Sulaiman Zu'bi an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar ibni Abi Musa al-Su'ri qala sami'tu Abi Bahsoro al-Qudu yaqulu qala Rasulullah SAW inna Abu Tal hubba tahta zilalis subuh. Nah, artinya telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika masih datang, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pintu surga di bawah bayangan pedang. Dan selanjutnya, hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini redaksi yang digunakan adalah mendengarkan, yaitu hadasana itu bercerita kepada kamu. Terus akhbarona itu mengabarkan, kolani berkata, dia berkata gitu. Nah, yang kedua, seorang perawi yang meriwayatkan kepada muridnya dengan redaksi simak atau tidak benar-benar simak. Misalnya hadasa, rawa, dzakara, an, itu artinya dari, terus sesungguhnya bercerita, menyebutkan. Syarat lainnya ada al-tadlis atau bebas dari tadlis, terus mu'asabaroh adanya satu masa, subut al-sama yaitu terbukti menerima dengan mendengarkan. Contohnya Muhammad ibnu Amrin an Abi Sulaiman an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala laula an asaqo ala amti lam rotahum bisawaki inda kulli sholat. Dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, pasti akan kuperintahkan kepada mereka bersiwak ketika setiap sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini menggunakan redaksi yang simak atau tidak benar-benar simak. Itu menggunakan an. Kan ini an Abi Sulaiman, an Abi Hurairah, dari Abi Sulaiman dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah gitu. Terus kriteria periwayat hadis yang dinyatakan adil yaitu beragama Islam, baligh, berakal, melaksanakan ketentuan agama, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Terus memelihara maru'ah. Maru'ah adalah mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk. Kemudian ada mukallaf. Mukallaf yaitu seorang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum, atau orang yang dipilih Allah dan diperintah Allah agar taat. Beberapa sanad sahih yaitu Al-Juhri dari Salim dari ayahnya Umar bin Khattab. Yang kedua ada Ibnu Sirin dari Abidah dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Amash dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud.
Lalu yang keempat, Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Jadi sanad-sanad berikut sudah dipastikan bahwa hadis yang menggunakan sanad berikut itu pasti sahih. Beberapa kitab yang menghimpun hadis sahih itu ada kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim oleh Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Sunan selanjutnya Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Al-Sijistani, ada juga Sunan Al-Turmuzi karya Abu Isa Al-Turmuzi, lalu Sunan Al-Nasai karya Abu Abdul Ar-Rahman Al-Nasai, lalu Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah Al-Qazwini, kemudian Musnad Ahmad karya Ahmad Ibnu Hanbal. Yang terakhir Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Oke, sekian penjelasan mengenai hadis sahih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.